ada beberapa profesi yang mungkin saling beririsan ya, mungkin saling setidaknya bisa saling bantu-membantu dan tolong dalam pengembangannya. Baik, itu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Dr. Iman Alim, Associate Professor kepada para peserta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, teman-teman para ustadz, ustadzah, para kiai ya, khususnya Buya ya, guru kita semua, Dr. Ibdal Shah, insyaallah sebentar lagi profesornya keluar insyaallah. Sedang proses dan tunggu SK-nya ya, tinggal tunggu SK-nya insyaallah. Baik, jadi memang di UIK ini di program doktoral itu unik ya. Jadi dari dulu sampai hari ini memang dikenal yang kuliah itu para dai-dai gitu ya. Para ustadz-ustadz ya. Bahkan dulu pernah ada seorang ya yang dia sudah sidang tertutup di UIN gitu. Kemudian pindah ke sini, namanya Dr. Nasim dulu ya, Dr. Nasim, orang Betawi ya. Datang ke Pak Kiai kan. Pindah, kok pindah, kan tinggal sidang terbuka gitu ya, udah sidang tertutup ya. Ketika sidang tertutup itu dia agak tersinggung gitu. Disertasi kok pakai ayat-ayat segala katanya gitu. Kalau pakai ayat ditaruh di catatan kaki, oh dia nggak, akhirnya udahlah saya pindah ke UIK katanya. Nah, saking senangnya akhirnya dia diterima di sini dan pindah di UIK. Termasuk tadi yang Pak Asep yang usianya 75 tahun juga kuliah di sini gitu. Jadi subhanallah gitu ya, yang kuliah-kuliah di sini itu ya memang ya para pejuang gitu ya, para pejuang. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Didin dan juga Buya ya. Saya hanya bagian yang teknis-teknis saja ya. Mukadimahnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai bahwa UIK ini memang kampus yang punya pilar Islamisasi sains dan kampus ya. Bahkan dari kajian-kajian UIK sejak tahun 61 sampai hari ini itu telah melahirkan banyak produk ya. Termasuk bank muamalat itu salah satu jasa dari UIK ya. Jadi UIK itu sejak tahun 77 ada program Islamisasi sains dan kampus yang digawangi motori oleh waktu itu rektornya Pak A.M. Saifuddin. Nah, ketika di UIK ini Islamisasi sains dan kampusnya itu melalui mata kuliah, kalau di Pasca itu ada Islamic Worldview dan ada Islamic Worldview dan tafsir tematik ya, tafsir tematik dalam semua bidang ilmu. Jadi uniknya di UIK itu dari S1, S2 dan S3 itu ada dua mata kuliah inti nih, Islamic Worldview sama tafsir tematik ya. Dan kalau di S1 itu ditambah studi Islam, jadi 8 SKS itu. Kalau di perguruan tinggi yang lain itu kan mau di UI, UGM dan seterusnya itu studi Islam kan cuma 2 SKS. Di UIK ini 8 SKS itu, 8 SKS ya. Mau di FKIP, mau di hukum dan seterusnya. Dan ternyata itu dalam bentuk tadi Islamisasi fikroh tadi ya, mahasiswa dan para calon-calon cendekiawannya itu memang supaya menjadikan Islam itu sebagai kacamata untuk melihat dan memberikan solusi dari berbagai macam problematika kehidupan. Dan termasuk tadi sudah disinggung Pak Kiai tentang bahaya ekonomi riba, kemudian pentingnya ekonomi syariah. Di UIK itu tahun 90-an ya, Pak AM bersama Pak Jimli, saya dapat cerita langsung dari Pak AM itu ya. Beliau menghadap ke Pak Soeharto waktu itu ya. Kebetulan Pak Harto itu kan punya program ekonomi gotong royong ya. Kalau kita dulu menangi Pak Harto itu ada program ekonomi gotong royong kan. Dan kita juga tahu lah Pak Harto agak kurang
srek dengan yang Islam-Islam gitu ya. Nah Pak AM dan Pak Jimli itu menghadap ingin mendirikan bank gitu ya. Bank apa katanya? Bank muamalat. Loh kok ada Islam-Islamnya katanya. Muamalat itu artinya gotong royong Pak katanya. Loh gotong royong toh? Iya sama berarti dengan program pemerintah. Iya cocok itu. Kalau begitu saya yang meresmikan langsung di Istana Bogor. Saking senengnya Pak Harto, dengan ini kami resmikan Bank Mu'alamat Indonesia. Bank Mu'alamat itu kata Pak AM. Saya dapat cerita, saya nggak menangin, cuman dapat cerita dari beliau langsung ya. Jadi artinya jasa UIK ini betul-betul besar ya dalam gerakan Islamisasi ilmu, termasuk produk dari bank syariah pertama di Indonesia itu ya kajian-kajian dari awal di Universitas Ibnu Khaldun Bogor ya. Ini patut kita apresiasi ya, walaupun memang ya butuh perjalanan panjang ya. Dan ternyata di Ibnu Khaldun ini juga di Robito Alam Islami dikenal gitu. Bahkan alumni kita salah satunya ada Dr. Musadat itu jadi penterjemah resmi Masjidil Haram ya. Itu alumni UIK itu. Sampai ada Syekh Sudes itu ngasih surat itu, terima kasih gitu, bahwa ada salah satu alumni UIK itu menjadi penterjemah resmi di Masjidil Haram. Dan bahkan kemarin saya waktu haji tahun kemarin itu, bulan kemarin itu ya, haji kemarin bulan-bulan lalu itu, yang menterjemah museum baru di Masjid Nabawi itu anak UIK juga gitu. Jadi saya ditelepon, Ustaz mau bimbingan boleh nggak? Di mana? Di Masjid Nabawi. Loh, antum di mana? Oh saya jadi ini saat penterjemah ini museum di Masjid Nabawi. Oh mah cocok ini. Jadi alhamdulillah lah. Jadi itu ya. Alhamdulillah kader-kader UIK itu sangat luar biasa ya. Baik, saya ingin menyampaikan secara teknis dari rangkaian mata kuliah tafsir tematik pendidikan Islam. Jadi saya mengampu mata kuliah ini bersama Buya dan Pak Kiai itu sejak tahun 2011 ya. Sejak tahun 2011 walaupun saya baru bergabung di 2011 dan langsung diamanai oleh Pak Kiai sama Buya untuk mengasuh mata kuliah ini di S1, S2 maupun di S3 ya. Tapi sebelumnya mata kuliah ini udah lama gitu, sudah sejak ada UIK ya ada mata kuliah ini ya. Cuman saya bergabungnya di 2011. Nah, di mata kuliah ini kita sesuaikan dengan levelnya ya. Jadi sesuai dengan level jenjang keilmuan. Kalau di level doktor itu di level 9 ya, di level 9. Maksud ada level di sini adalah supaya nanti ada perbedaan ya, kualitas tulisan kita ya, ada perbedaan nanti antara skripsi, tesis maupun disertasi gitu ya. Nah nanti kita persilakan kalau teman-teman nanti mau ngambil disertasinya ya dengan pendekatan tafsir tematik itu lebih mudah, lebih praktis, nggak pakai modalnya cuma kopi liong saja. Iya kan gratis itu, cuma neliti tafsir gitu kan. Dan tafsir-tafsir itu kan gratis semua, PDF-nya ada ya. Dan kalau mau pakai aplikasi, saya punya aplikasinya itu ya. Jadi ada Maktabah Syamilah ya, ada Jami Al-Kabir, itu gratis semua itu, aplikasi-aplikasi tafsir ya. Artinya penelitian yang sangat cepat dan praktis, dan sudah banyak melakukan ya penelitian-penelitian pendidikan. Pendekatannya adalah tafsir tematik. Baik yang mahasiswa yang kuliah di sini dari luar negeri kayak Dr. Aiman itu meneliti pendidikan tapi pendekatan tafsir tematik. Ada yang kemarin juga yang alumni Madinah ya, yang teman-teman dari Timur Tengah itu, dari Jamiah Islamiyah Madinah atau Jamiatul Imam Riyadh itu kalau kuliah di sini rata-rata kalau ngambil disertasinya itu tafsir tematik gitu. Tafsir tematik rata-rata begitu ya, hampir sejak dulu dari sampai sekarang gitu. Maka nanti dipersilakan kalau mau pakai penelitian S3-nya dengan tafsir tematik ya. Dipersilakan di UIK itu ya. Dan kualitasnya, tingkatannya nanti harus mengikuti level 9 ini. Apa itu level 9 untuk jenjang doktor? Ini standar ya, ini standar formalnya di sini ya. Yang pertama ya, untuk jenjang level 9 ini nanti teman-teman ya itu mampu mengembangkan ya pengetahuan hingga menghasilkan karya kreatif ya.
original dan teruji. Jadi begini kan, kalau dalam jenjang ya level pendidikan itu kan teori yang dipakai di kita itu yang pertama biasanya itu kan level pertama menghafal, yang kedua memahami, yang ketiga mempraktekkan, yang keempat itu menganalisa, yang kelima mengevaluasi, yang keenam itu menemukan gagasan baru. Nah, untuk doktor ini yang keenam itu kalau dalam level teori-teori pendidikan itu ya. Jadi bagaimana nanti menemukan karya kreatif, original dan teruji. Maksudnya gagasan baru gitu ya dalam masalah pendidikan. Misalnya gini ya, contoh gagasan baru itu gini. Misalkan sekarang ramai tentang masalah pendidikan moderasi gitu ya, pendidikan moderasi ya. Nah, ini ada ahlinya tadi orang Kemenak moderasi agama ya. Atau tentang pendidikan karakter misalkan gitu kan. Nah kemudian apakah kemudian dari tinjauan kajian teoritis tentang pendidikan moderasi atau moderasi beragama ataupun pendidikan karakter, kemudian kita lihat realitas ya di lapangan ya, seperti apa praktek-praktek dari pendidikan karakter atau masalah praktek moderasi, pendidikan moderasi beragama, itu apakah sesuai ketika kita timbang ya dalam kajian tafsir tematik itu, apakah sudah sejalan gitu ya, sejalan ataukah tidak. Nah kalau memang itu sudah sejalan kita kuatkan, kalau tidak harusnya seperti ini loh, gagasan yang barunya seperti ini ya. Nah itu yang diharapkan nanti di S3 gitu, kita mampu misalkan melahirkan produk model pendidikan karakter ya alternatif yang ideal seperti ini. Nah itu maksudnya ya, gagasan original dan teruji itu seperti ini. Nah nanti lagi misalkan kalau kita mau bikin misalkan model pendidikan moderasi agama yang ideal seperti ini, nah itu namanya S3, itu level 9. Kalau mau dalami yang tadi model pendidikan untuk notaris yang tadi Pak nilep tanah orang tadi misalkan yang kurang jujur, bagaimana misalkan model pendidikan karakter untuk para notaris misalkan Pak ya, yang ideal gitu kan. Nah Bapak udah pengalaman berapa puluh tahun, nah ini ahlinya, tinggal di sini tuh kuliah tinggal dikemas saja gitu, sudah dikemas saja, ilmu sudah ada semua, tinggal dikemas itu untuk disertasi. Jadi intinya nanti untuk level 9 itu ya, kita mampu mengembangkan keilmuan tadi ya, sesuai minat kita. Mau meneliti tentang pendidikan karakter, monggo silakan, mau pendidikan moderasi beragama silakan, mau nanti pendidikan model pendidikan tahfidz silakan, mau pendidikan model untuk apa saja, politik misalkan. Nah Bapak yang misalnya sudah terjun lama di politik, model pendidikan politik yang ideal untuk misalkan di perguruan tinggi ya, misalkan untuk perguruan tinggi kan kader untuk nanti setelah dia lulus jadi kader politikus yang kata Pak Kiai tadi harus punya karakter. Nah itu seperti apa? Itu namanya S3. Nah kalau S1 kan cukup kajiannya deskriptif itu, deskriptif ya. Misalkan pemikiran tentang apa teori pendidikan politik mendeskripsikan saja, itu S1. Kalau S2 itu mengembangkan ya, mengembangkan. Tapi kalau S3 nanti harus ada gagasan baru. Makanya biasanya ya para profesor nanti kalau menguji disertasi itu pertanyaannya nggak lewat dari novelty Anda apa. Nah ini temuan gagasan baru Anda dalam disertasi ini apa. Nah itu latihan dulu sekarang, latihan dijawab. Disiapkan sejak sekarang ini ya. Jadi nanti kalau nulis makalah sekalian aja jadi bahan untuk proposal disertasinya gitu, biar nggak dua kali kerja gitu, sekali kerja sekaligus ya. Iya. Jadi sekaligus nanti misalkan dalam mata kuliah ini udah bagus tulisannya, mau diajukan langsung nanti jadi proposal disertasi, dipersilakan langsung dapat pembimbing bisa gitu, tidak harus nunggu nanti selesai apa kuliah gitu. Jadi mulai sekarang juga boleh ya, sudah boleh sekaligus mengajukan nanti proposal ya untuk disertasinya. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua ya, level 9 itu adalah mampu memecahkan permasalahan di dalam bidang keilmuannya. Jadi kalau ini jurusannya adalah DPAI, Dokter Pendidikan Agama Islam, berarti masalah-masalah terkait masalah PAI itu ya, Pendidikan Agama Islam ya.
Apakah masalah kurikulumnya, ataukah masalah metodenya yang masih sangat tradisional, yang enggak mengikuti perkembangan zaman, ataukah masalah evaluasinya, atau masalah landasannya yang keliru, dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk mengurai tadi dari permasalahan bidang keilmuan, dalam hal ini keilmuan di pendidikan agama Islam, nah perlu adanya pendekatan. Tidak sekedar monodisiplin ilmu, tidak satu disiplin ilmu, tetapi interdisiplin ilmu, multidisiplin ilmu ya, transdisiplin ilmu. Artinya walaupun nanti kita mata kuliahnya tafsir tematik, itu juga nanti kita mengambil kajian teori-teori lain gitu ya. Jadi dari disiplin ilmu berbagai bidang tadi tujuannya tadi untuk memberikan solusi problematika dalam pendidikan agama Islam ini. Ya, itu maksud yang kedua. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga itu untuk jenjang doktor itu mampu mengelola ya, memimpin dan mengembangkan riset ya. Jadi untuk penelitiannya dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat ya. Jadi yang ketiga di bagian risetnya ya, bagian riset itu di bagian penelitiannya nanti. Untuk lebih mudahnya nanti ada nulis jurnal kan gitu kan ya. Dilatih maksudnya nulis jurnal. Nah, kemarin sudah ada mata kuliah ini ya untuk bimbingan jurnal. Sudah ya? Sudah ya? Matrikulasi sudah ya. Ya itu, maksudnya itu dilatih. Nah, untuk jenjang S3 jurnalnya itu nanti masuk ke pengakuan nasional ya. Ya, diusahakan ya. Ya Sinta 2 lah ya, Sinta 2 atau internasional nanti Scopus atau Copernicus. Kalau nggak mampu Scopus ya Copernicus, kalau enggak ya minimal nasional itu Sinta 2. Nanti bisa dibantu, gampang kok. Di sini itu UIK itu kekeluargaan gitu, nggak ada yang sulit gitu. Nggak ada yang sulit. Iya, kekeluargaan. Jadi saya ngelihat kampus yang paling kekeluargaan itu di UIK gitu. Ada mahasiswa yang nggak bayar ya, nanti paling membuat pernyataan sikap, tanda tangan ke Buya. Nggak bayar ini mau sidang nggak bayar, udah tanda tangan ke Buya aja. Nanti pernyataan apalah itu istilahnya ya, kekeluargaan ya. Di UIK itu begitu dari sejak Nabi Adam sampai sekarang ya. Jadi terkenal kampus kekeluargaan. Jadi sama kayak kisahnya tadi Pak Asep itu yang sudah 75 tahun ditolak Pak Kiai. Nggak bisa kuliah, akhirnya ngadap Kiai kepengen ngaji, mau masuk surga kok ditolak Pak Kiai gitu kan. Kata Pak Asep itu pengen masuk surga itu Cina asli 24 karat itu Pak Asep ini 75 tahun itu akhirnya mau kuliah. Akhirnya ya kuliah udah selesai 3 semester. Nah ketika nulis disertasi akhirnya saya karantina di Ulil Albab situ. Tapi orangnya mau, subhanallah itu mau karantina itu. Akhirnya saya mendampingin gitu, mulai ngajarin masalah disertasinya, perparaga gitu kan. Kita bantu gitu, maksudnya itu sampai di UIK itu sifatnya pokoknya lulus gitu, semuanya lulus gitu, wajib lulus itu. Kalau nggak lulus nanti gimana caranya? Apakah dikarantina atau diberikan pendampingan begitu? Pak Kiai itu begitu, nggak boleh nggak lulus itu, dipaksa gitu, dipaksa. Minimal nanti itu dicuci gudang gitu ya. Jadi di dokter ini misalkan si Fulan kurang 1 bulan itu ternyata jadwalnya kena DO gitu kan, ada DO sekarang ini. Maksudnya kalau studinya itu melampaui sekian tahun kok nggak selesai itu otomatis sistem ya, yang men-DO itu sistem. Kalau seandainya nggak ada sistem sampai ila yaumil qiyamah nggak ada DO di UIK ini. Cuman karena sistem ya itu ya nggak bisa diakalin gitu ya. Akhirnya caranya yang 1 bulan 2 bulan belum lulus itu dipanggil, disuratin ya, dan itu didampingi biasanya dampingi. Saya yang biasa mendampingi gitu ya, dampingin ya teman-teman yang disertasinya belum rampung ya. Kalau butuh di karantina di Ulil Albab, kita siapkan ada 1 kamar memang khusus ya, yang misalkan yang dari jauh misalkan ya, kalau hotel kok mahal gitu ya udah di Ulil Albab saja gitu. Atau kalau Ulil Albab penuh, masjid masih luas kok itu lantai 5 itu masjid UIK itu ya, di atas tuh masya Allah
bisa untuk bertapa di atas itu, yang paling atas itu kosong itu, yang atas itu, masya Allah itu. Jadi jangan khawatir ya. Ini kelihatannya serem ya, tapi gampang itu. Nggak usah takut dengan jenjang doktor ini. Ini hanya kelihatannya aja keren ini ya. Tapi sebenarnya ya nanti kalau prakteknya nulis disertasi itu gampang ya, S3. Susah nyari istri yang kedua, yang ketiga tadi saya bilang tadi S3 itu. Ya, gampang S3 itu ya. Jadi oleh karena itu nggak usah khawatir nanti ya. Jadi ini 3 ya kompetensi atau 3 yang harus dipenuhi dalam level doktoral ya, level 9 ya. Supaya nanti itu ada bedanya ya dengan yang S2 maupun yang S1 ya. Baik. Nanti di mata kuliah ini ya, jadi intinya di mata kuliah ini ya, nanti kita kaji ya tentang tafsir hadis tematik yang terkait dengan pendidikan ya, terkait dengan pendidikan ya. Jadi supaya nanti ya teman-teman punya pengetahuan yang mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran secara tematik yang membahas tentang pendidikan. Demikian juga nanti dikuatkan dengan hadis-hadis ya sesuai dengan tema pendidikan ya. Jadi nanti kita kaitkan dengan kajian filsafat keilmuannya ya, kita kaji tentang kurikulum pendidikannya, bagaimana nanti model evaluasinya dan begitu seterusnya ya. Nah kemudian yang berikutnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai ayat hadis tematik tadi ya, dalam intinya di dalam bidang pendidikan, dan nanti bisa merelevansikan ya. Jadi ayat-ayat ini ya, hadis-hadis ini terkait dengan pendidikan. Ini kalau direlevansikan dengan pendidikan sekarang seperti apa ya? Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban ya dari problematika pendidikan masa kini gitu ya. Supaya nanti kita bisa memberikan gagasan gitu ya. Dari gagasan-gagasan ayat itu yang tidak pernah ya, tidak pernah hilang ya. Ayat-ayat itu senantiasa relevan ya dengan kondisi keadaan zaman ya, untuk menjawab berbagai macam tantangan pendidikan. Nah, pendekatannya nanti untuk memecahkan masalah tadi itu dengan pendekatan tafsir tematik ya, dan juga disertai dengan pendekatan interdisiplin ilmu yang lain gitu ya. Tapi intinya nanti ya, saya akan jelaskan nanti bagaimana sih pendekatan tafsir tematik tadi, langkah-langkahnya seperti apa ya, nanti kita akan jelaskan. Baik. Nah, berikutnya juga sama ya. Jadi nanti mahasiswa diharapkan mampu melakukan studi analisa ya, menganalisa, mengevaluasi, dan juga memberikan gagasan ya, tawaran lah dalam masalah-masalah pendidikan Islam ya. Ini diharapkan seperti itu. Nah kalau bisa ya, nanti kalau bisa dari mata kuliah ini ya, nanti kan ada tugas makalah. Nah makalahnya nanti kita diskusikan, kemudian kita beri masukan dan diperbaiki. Nah kalau bisa nanti dipublikasikan gitu, nyicil sejak sekarang. Nanti kalau bisa dipublikasikan untuk jurnal ya, nanti tinggal apa? Tinggal agak santai gitu ya. Karena kalau kita sudah punya cicilan satu jurnal gitu ya, karena untuk syarat sidang nanti kan ada jurnalnya gitu ya. Nanti supaya tinggal nulis disertasinya gitu ya. Jadi di mata kuliah ini nanti akan dibantu ya, akan dibantu supaya tulisan itu layak ya, bisa diterbitkan untuk jurnal ya. Kita bantu, di UIKA juga ada jurnalnya, atau nanti di kampus-kampus lain yang itu menjalin hubungan dengan UIKA juga biasa ya, untuk langganan kita menerbitkan jurnal-jurnal teman-teman di S3 ini ya. Dan nanti teman-teman diharapkan bisa memberikan rekomendasi gitu ya. Jadi karena tadi sudah mengkaji secara tematik tema-tema pendidikan dan mengurai problematikanya tadi, sehingga kita bisa mengajukan konsep atau gagasan baru ya, gagasan ideal, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi ya, bagaimana sih nanti konsep pendidikan alternatifnya tadi, pendidikan karakter yang ideal seperti apa gitu kan, pendidikan moderasi beragama yang ideal untuk cocok saat ini itu seperti apa, itu kita bisa merekomendasikan seperti itu ya.
Karena ya yang namanya untuk tulisan karya ilmiah itu kan rekomendasinya biasanya ya di bab akhir atau bab kesimpulan dan saran itu kan minimal 3 ya. Yang pertama kan untuk pemerintah ya. Pemerintah itu terkait dengan kebijakan. Terkait dengan apa? Kebijakan ya. Nah, kebijakan itu kan butuh naskah akademik. Contoh misalkan tahun 2018 ya. Tahun 2018 itu mulai ada draft ya RUU ya pesantren ya. Itu tahun 2018. Nah, ada usulan dari Komisi 8 ya untuk pesantren itu dibuatkan undang-undang. Nah, yang pertama kali diundang untuk ke Senayan itu adalah BKSPPI ya, yang dipimpin oleh Pak Kiai langsung ya. Saya dihubungi Pak Kiai, gimana Ustaz Alim kita siapkan naskah untuk dipaparkan gitu kan. Karena DPR itu juga butuh naskah. Kadang ada yang nggak ngerti kok. Sekarang DPR-nya juga artis semua, Ahmad Dhani, Mulan Jamila, Once, Komeng gitu kan. Keren-keren itu. Ya Allah ya Karim itu. Jadi bahas tentang naskah akademik pesantren juga nggak ngerti gitu kan. Nah, biasanya yang nulis itu staf-stafnya. Nah, saya dapat kiriman draftnya. Ya Allah ya Karim, ini draft tentang RUU pesantren itu agak aneh gitu ya. Untuk dikatakan skripsi aja nggak pantas itu. Nah, karena memang yang nulis itu ya mungkin ya staf-stafnya itu kali ya. Saya husnudon saya itu seperti itu. Akhirnya kita berikan masukan-masukan. Nah, setelah kita berikan masukan-masukan itu masih banyak ketimbangan-ketimbangan. Nah, kita memberi masukannya nggak boleh lisan, pakai naskah gitu. Naskah itu yang dijadikan dasar untuk mengambil nanti keputusan ya. Nah, di situ di draft yang diajukan itu definisi pesantren itu sangat sempit. Jadi pesantren itu dimaksud itu hanya pesantren, disebut pesantren itu salah satunya yang kurikulumnya mengandung kitab kuning gitu ya. Ya kita nggak salah, tidak salah, cuman belum komprehensif. Akhirnya di DPR Komisi 8 dan juga akhirnya ormas-ormas di MUI itu kan ada 62. Itu protes semua, Muhammadiyah protes, Muhammadiyah Pusat protes. Loh, yang punya kitab kuning kan teman-teman dari NU, Muhammadiyah punyanya kitab putih katanya. Yang Persis juga protes, yang Hidayatullah protes. Semua protes. Jadi RU itu hanya untuk NU saja gitu. Yang lainnya kalau begitu nanti Muhammadiyah mati pesantrennya kan. Persis juga sama begitu. Gontor juga mati karena Gontor bukan kitab kuning ya. Dirosat Islamiyah ya atau Muadalah. Akhirnya kita sama teman-teman dengan 60-an ormas itu diskusi di Muhammadiyah Menteng, kemudian sambil merancang naskahnya gitu kan. Akhirnya kita sepakat untuk mendefinisikan pesantren itu tidak hanya kitab kuning. Oke, kita setuju kitab kuning karena ini udah lama di teman-teman NU menggunakan pesantren tradisional kitab kuning. Nggak salah, tidak ya. Cuman kasihan Muhammadiyah dan yang lainnya kan punya pesantren juga masalahnya gitu. Akhirnya kepengen nebeng dong ke undang-undang akhirnya. Nah, akhirnya pimpinan Muhammadiyah menambah, kalau begitu ditambahlah ya. Selain kurikulumnya itu kitab kuning, ditambah kalau di Muhammadiyah itu dirosat Islamiyah atau muallimin. Nah, gitu kan. Kalau di Gontor itu kan model muadalah gitu, pendidikan muadalah. Sehingga di undang-undang itu kemudian disepakati dan diketok palu menjadi sebuah undang-undang yang definisi pesantren itu mencakup 3 tadi. Pesantren kitab kuning itu teman-teman di NU, pesantren kitab putih atau dirosat Islamiyah itu teman-teman semuanya di Muhammadiyah, di Persis dan seterusnya, dan pesantren muadalah ya, pesantren yang model Gontor. Jadi definisinya komprehensif dengan apa tadi? Naskah akademik itu maksudnya ya. Kenapa tadi mahasiswa harus memberikan rekomendasi alternatif tadi? Karena itu tadi kepada pemerintah tadi itu sebagai pijakan undang-undang ya. Jadi naskah akademik itu adalah sebagai bahan dasar ya, adanya satu undang-undang tertentu gitu ya. Dan itu penting ya, diskusi-diskusi seperti itu penting ya. Karena ya kadang ya tadi ya yang paham di politik tadi banyaknya kepentingan tadi. Nah, kepentingan kita kendalikan dengan naskah akademik ya gitu kan.
Saya juga pernah diundang teman-teman PKS di Senayan di Badan Legislasi itu ya, ngobrol tentang masalah ini ya, masalah undang-undang minol lah gitu kan. Jangan diharamkan lah ya, jangan dilarang yang namanya apa, alkohol itu, dikendalikan saja. Nah istilah gitu ya. Kalau diharamkan kan total itu, dilarang total. Tapi kalau dikendalikan, nah, kalau terkendali ya halal kan gitu. Akhirnya kalau di alkohol itu kalau di hotel-hotel berbintang kan boleh itu. Di bar-bar kan boleh. Itu pinter itu DPR-nya, dikendalikan. Tapi tidak diharamkan enggak. Ternyata pemain juga, ada pemainnya di situ. Jadi makanya betul tadi. Ada yang mengatakan itu kepentingan, ya iya, kepentingan itu kadang lebih dominan gitu, ya, lebih dominan daripada idealitas tadi itu ya. Jadi dikendalikan istilahnya. Mereka nggak mau istilahnya diharamkan, nggak mau ya. Kemudian dilarang juga nggak, dikendalikan istilahnya. Pinter juga ya. Jadi setiap huruf itu ada duitnya juga ternyata itu untuk. Makanya di sini penting ya, kita tadi ya nggak boleh pesimis kata Pak Kiai tadi ya, memang kita harus berperan di tengah-tengah yang hobis itu. Ada yang bang toyibnya tadi itu ya, ada yang toyibnya. Nah kemarin saya ngajar di S3 Ekonomi Syariah juga, tafsir tematik juga, itu ketemu siapa itu ya, Haji Aan itu ya, yang itu juga kuliah di UIK itu, yang apa, katanya mertuanya di sini juga, itu kuliah di sini juga, luar biasa dua-duanya, menantu sama mertua kuliah di UIK itu ya. Nah itu luar biasa. Jadi mereka semangatnya tadi itu, salah satunya itu tadi kepengen belajar Islam yang mendalam itu loh, luar biasa itu. Supaya tadi kita di tengah-tengah kondisi yang seperti ini tetap tidak boleh pesimis tadi, karena prosesnya panjang. Saya lihat ya nanti kalau kita kajian tafsir itu ya, di kajian tafsir itu kan nanti kajian ada asbabun nuzul juga. Saya lihat ya, Nabi itu berhasil merubah budaya masyarakat jahiliyah yang biasa minum khamr kayak minum teh itu ya, itu ternyata butuh 13 tahun ya. Jadi Nabi 10 tahun di Mekah ya, itu ayat-ayat tentang pengharaman khamr belum tuntas ya. Khamr diturunkan ya, pelarangannya itu pentahapannya itu pentahapan sampai 4 kali tahap. Dan diharamkannya tadi, kata Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya itu, diharamkannya itu tahun 3 Hijriah ya. Jadi Nabi 10 tahun di Makkah, 3 tahun di Madinah, baru khamr diharamkan. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Itu tahun 3 Hijriah, berarti 13 tahun itu untuk merubah tatanan masyarakat supaya mereka ya, meninggalkan khamr tadi ya. Jadi kalau tadi baru setahun 2 tahun, nah itu proses lah ya. Jadi tidak perlu kita pesimis tadi kata Pak Kiai, selalu di tengah-tengah yang habis itu ada yang thayyib. Saya ada boleh bertanya? Silakan monggo Pak. Terkait masalah yang tadi diakal-akalin gitu kan? Iya. Diakal-akalin. Saya maksudnya diakal-akalin. Betul Pak. Dikendalikan itu. Pemerintah ini birokrat eksekutif legislatif bisa kadang-kadang bingung iya, pada saat ingin membangun sebuah bangsa dan negara, terutama dari penghasilan tentunya kan. Nah, kita mengelola legislatif yang halal itu 2,5% aja nggak ada. Iya. PPH, PPH 2421, PBB semua itu dari masyarakatnya 2,5% bayar pajak. Dan kadang-kadang masyarakat banyak juga yang hutang. Betul. Intinya itu. Tapi itu masuk ke pusat ya. Nah kalau pajak motor segala macam itu masuknya ke provinsi bagi sharing. Nah sekarang yang jadi masalah itu adalah semua Indonesia itu dalam nomenklatur itu membuat pajak yang tadi akal-akalin itu 40%. Masya Allah. Contoh sekarang karaoke. Pajak hiburan segala macam, ya kan? Saya nggak nyebut di dalamnya macam-macam gitu, cuma saya bilang hiburan. Dugem itu kan hiburan, itu 40%. 40%. Nah, beda nih dengan Yahudi, dengan komunis, ya kan? Mereka bayar pajak 50%. Nah, justru permasalahannya sekarang nih,
pada saat kita bicara tentang keadilan kebijakan itu, mohon maaf, ini semua dibayar dari pajak yang terbesar itu, Pak. Wih. Seperti cukai rokok. Iya. Rokok itu kan itu 60%. Iya betul. Nah, barang-barang selundupan itu 60%. Termasuk narkoba, mohon maaf ini kita. Iya. Narkoba itu kan dikelola. Ya. Kalau tidak dikelola, saya kira Indonesia nggak bisa beli alutsista. Nah ini makanya tugas mungkin kita akan memisikan. Makanya saya minta nanti Dr. Wika itu nyalek, Pak. Iya, betul. Betul. Iya, harus nyalek. Harus. Iya, betul. Harus jadi pimpinan ya. Ya jangan itu tadi. Jangan anti politik ya, dan juga jangan golput juga ya. Ya karena kalau mereka yang punya kursi itu tadi semua bisa dikendalikan. Saya bilang tadi undang-undang bisa dibikin apa aja gitu ya. Coba kalau nggak ada pengendali. Dan naskah, saya bilang tadi naskah akademik pun bisa dibuat gitu. Nah ini yang masalah. Jadi sehingga di situ mempertaruhkan jujur atau tidak. Nah situ ya. Baik. Jadi di sini ya. Jadi itulah deskripsi dan tujuan ya dari mata kuliah ini ya. Nanti secara teknis ya kuliah online dan offline lah ya. Dan nanti masing-masing akan dibagi tugas ya untuk makalah ya. Makalah ya. Nanti masing-masing akan diberi judul ya. Akan diberi judul. Silakan nanti dipilih satu ya. Kalau kepingin nambah ya silakan 2 nggak apa-apa. Kalau makalah boleh nambah. Kalau istri ya diskusikan dulu ya di rumah. Baik. Dikendalikan. Saya kasih contohnya ya, ini langsung teknis contoh ya sekarang ya. Jadi langsung contoh untuk pembahasan ya. Contoh untuk pembahasan. Baik, untuk metode tafsir hadis tematik pendidikan ya. Kita sudah ada bukunya sebenarnya ya, sudah saya tulis bukunya. Kita pembahasannya mulai ini di yang pertama di latar belakang masalah nanti ya, di latar belakang masalah. Di latar belakang masalah kita bisa melihat ya, kita bisa melihat berbagai macam problematika terkait dengan pendidikan ya, terkait dengan pendidikan. Jadi masalahnya banyak tadi ya, sudah dirangkum oleh Pak Kiai tadi, sudah disampaikan, dan antum juga sudah menyampaikan. Ini sekedar rangkuman dari apa yang kita diskusikan hari ini. Yang sekarang ini kita bicara terkait masalah pendidikan, masalah kurikulum, masalah metode, masalah model evaluasinya, dikaitkan dengan sekarang keadaan zaman ya, bagaimana peningkatan disrupsi, disorientasi, udah dislokasi. Nah sekarang ini dengan wawasan global ya, peningkatan interaksi antar manusia ya, dengan budaya multi madhab, multi bangsa, multi etnis, multi suku. Maka di sini pentingnya kita perlu mental global gitu ya, mental global ya. Jadi gini, saya melihat ya banyak anak-anak, khususnya anak-anak pesantren gitu, ketika melihat dan keluar dari pesantren tuh kaget gitu ya, kaget ya. Dulu pernah Pak Hasyim Muzadi ya, sebelum beliau wafat itu datang ke sini, sowan ke Pak Kiai Didin ya, bertiga saya, Pak Hasyim Muzadi, Pak Kiai Didin gitu ya, bicara tentang masalah kehidupan global sekarang gitu ya. Waktu itu ya, waktu zaman sebelum beberapa bulan lah Pak Hasyim Muzadi meninggal itu, sempat sowan ke Pak Kiai secara pribadi gitu. Ya, Pak Mahfud yang yayasan aja nggak tahu gitu. Itu secara pribadi ya Pak Mahfud ya, waktu itu Pak Hasyim Muzadi datang ya. Ya biasalah kiai ketemu kiai sowan gitu ya. Ya saya hanya sekedar mendampingi, mencatat gitu ya dari diskusi dua kiai besar ini ya. Nah Pak Hasyim Muzadi pernah mengatakan begini ya, ini nggak diliput media ya, teman saya merangkumnya ya. Jadi ada fotonya juga waktu itu. Kata Pak Hasyim Muzadi, Pak Kiai ya, ini sekarang ini gimana ya? Jangankan orang di luar pesantren, yang pesantren katanya ini Pak Hasyim Muzadi
membahas tentang anak-anak pesantren yang keluar dari pesantren kemudian melihat kehidupan global. Nah, salah satu Pak Hasyim Muzadi itu punya pesantren di Depok ya, Al-Hikam di Depok. Beliau cerita curhat, Pak Kiai, saya sebenarnya itu ya sudah ada di Al-Hikam di Malang itu ya, tapi saya dipaksa sama kiai-kiai sepuh di NO ya untuk membuat pesantren yang itu dekat perguruan tinggi ya. Karena saya itu didukani, kalau bahasa Jawa itu saya dimarahi sama kiai-kiai sepuh katanya ya. Kenapa? Karena banyak gus-gus ya, banyak anak-anak kiai ya, banyak khususnya ya, dan alumni pesantren secara umum ketika kuliah itu satu sisi kadang kaget di pemikirannya, jadi liberal gitu. Yang kedua yang hafal Qurannya hilang katanya. Itu nyata, itu kata Pak Hasyim Muzadi sendiri. Ya. Makanya beliau dipaksa untuk buat pesantren di ini Al-Hikam di Depok, kan dekat UI itu ya, dekat UI. Itu salah satu ya sejarah beliau bikin pesantren mahasiswa di situ. Ini nyata berarti kan ya, nyata bagaimana realitas ya. Kagetnya anak-anak pesantren dengan apalagi kalau bukan pesantren ya, dengan kehidupan global ya. Makanya penting tadi kita menyiapkan generasi yang ya, pesantren kitab kunonya bagus, di bahasa Arabnya bagus, tapi juga tidak kaget dengan kehidupan zaman sekarang ini ya. Zaman era disrupsi, disorientasi tadi itu, yang terkadang tidak sadar juga terjadi peningkatan liberalisasi pendidikan, ekonomi, politik, teknologi, informasi instan dan begitu seterusnya ya. Makanya kelemahan kita ini salah satunya yang sering disampaikan Pak Nasir dulu ya sama Kiai Soleh Iskandar, itu kekurangan di lembaga pendidikan itu masalah pendidikan sejarah salah satunya tadi ya. Kalau orang itu nggak melihat sejarah umat terbaik masa lalu, itu dia tidak bisa melihat masa depan yang cerah kan. Karena sejarah itu ya kayak kita naik sepeda motor atau mobil itu lihat spion ya, melihat ke belakang tetapi sebenarnya kita sedang berjalan ke depan di situ ya. Nah, ini penting di sini ya, kita melihat ya bagaimana fenomena global saat ini. Nah, demikian juga perlunya ya kita melakukan kajian-kajian strategis tadi ya, dengan dinamika keumatan ya, dinamika kebangsaan, dinamika global ya. Misalkan dinamika sekarang ini saking frustasinya pemerintah itu ya, Menteri Kesehatan ngelihat bagaimana fenomena pergaulan bebas orang anak-anak ini hamil ya, di luar nikah, pacaran yang luar biasa itu, yang ngeri itu ya. Akhirnya kan ada edaran legalitas aturan ya, edaran untuk ngasih kondom itu kan bagi pelajar. Ini kan ngeri nih, sama aja kayak melegalkan, yang penting nggak penyakitan kan gitu. Nah, repot ini legalitas itu. Makanya Pak Kiai Didi langsung mengambil sikap itu ya, mengeluarkan pernyataan sikap tentang bahaya tadi aturan itu ya. BKSPP melakukan satu tindakan ya, mengambil satu sikap ya. Dan sebelum MUI ya, karena MUI itu biasanya gini strateginya, karena saya sama Kiai itu juga di Majelis Pertimbangan MUI itu ya, melalui Ormas BKSPP itu sering diskusi. Biasanya MUI itu kalau ngasih sikap itu ormas-ormas yang gabung 62 ormas itu biasanya disuruh nyebar jaring dulu, ngasih pernyataan sikap gitu, BKSPPI, Hidayatullah, Muhammadiyah gitu kan. Nanti MUI langsung merangkul, oh ini loh ada sikap bareng-bareng kita gitu. Sama kayak dulu kasus kawin beda agama ya, sama begitu. Akhirnya dari ormas menyatakan sikap begini-begini, MUI kemudian menindaklanjuti, dan sampai sekarang alhamdulillah itu udah final keputusannya bahwa nikah beda agama ilegal di Indonesia. Nggak bisa dipayungi di Menteri Agama, di Kemenang nggak bisa, di Pengadilan Umum juga nggak bisa, ilegal itu kalau nikah beda agama di Indonesia. Juga sama dulu ketika penolakan sepak bola itu ya, Israel mau masuk Indonesia, juga MUI mengambil sikap. Jadi begitu, dengan gerakan-gerakan seperti ini ternyata efektif ya, dengan strategi-strategi seperti ini ya. Sama dulu ya di Bogor ini ya, saya juga tidak ketemu dengan Kiai Soleh Iskandar, tapi saya dapat cerita ya dari Pak Kiai Didin ya. Itu ketika BKSPPI awal ya di Bogor ini tahun 80-90 itu ada kecondongan masyarakat Bogor nyekolahkan anak ke sekolah-sekolah Kristen karena dianggap sekolah Kristen itu lebih maju katanya.
Akhirnya Kiai Soleh Iskandar dengan para tokoh di Bogor itu mengeluarkan fatwa melalui DKSPPI haramnya umat Islam nyokolahkan ke sekolah Kristen. Akhirnya tahun 90 pada mikir gimana caranya, alternatifnya apa kalau diharamkan. Maka muncullah sekolah-sekolah Islam terpadu itu. Luar biasa gitu ya, kalau dengan kita menyikapi dari masalah-masalah yang muncul ke permukaan ya, itu ternyata ya sedikit yang bisa kita sumbangkan, tetapi itu punya dampak gitu ya. Ya, sedikit apapun yang kita lakukan itu jangan khawatir, selalu berdampak ya, selalu berdampak ya. Jadi oleh karena itu dengan kajian-kajian seperti ini, dengan diskusi-diskusi melalui kajian tafsir tematik ini, insya Allah nanti kita bisa melakukan kajian-kajian strategis terkait dengan dinamika keumatan. Dan begitu seterusnya ya, ini contoh-contoh aja ya, contoh-contoh problematika ya dalam masalah-masalah pendidikan ya. Tayyib ya. Kemudian langsung saja ya, untuk pengkajian tafsir tematik seperti apa. Nah, kita langsung ke tafsir tematik ya. Nah, kenapa di UIK ini ada mata kuliah tafsir maudhu'i atau tafsir tematik ya, baik di S1, S2 dan S3 ya. Kenapa enggak tafsir tahlili ya? Tafsir tematik itu sesuai tema ya. Misalkan kalau di pendidikan berarti tafsir tematik pendidikan, kalau di hukum tafsir tematik hukum, kalau di manajemen ya tafsir tematik manajemen, kalau ekonomi syariah tafsir tematik ekonomi syariah, dan begitu seterusnya. Kenapa seperti itu, diambil seperti itu? Karena lebih praktis ya untuk memberikan jawaban tantangan zaman ya saat ini yang dihadapi oleh umat Islam ya. Itu lebih praktis. Kalau tafsir tahlili ya, artinya tafsir tartibi tertib ya, urut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, itu berat, lama. Mungkin 30 tahun belum lulus doktornya ya. Pak Kiai itu buat kajian tafsir tahlili ya, tafsir tahlili dulu di Al-Hijri 1 di Air Mancur di UIK yang lama ya. Itu tahun 90 sampai sekarang itu udah berapa puluh tahun, 30 tahun lebih itu. Itu baru sampai juz berapa? 28-an lah ya, juz 28. 30 tahun lebih itu ya, seumur manusia itu udah, tapi belum khatam. Nah, oleh karena itu diambillah kebijakan di UIK itu untuk tafsir tematik ya. Yang tafsir tahlilinya itu di UIK hanya ada di jurusan khusus, yaitu jurusan IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir, itu ada tafsir tahlili. Itu pun digenjot ya, diwadatin kurikulumnya ya, supaya khatam 30 juz itu bagaimana caranya ya. Jadi maka diambillah tafsir tematik untuk semua fakultas. Nah, kenapa? Alasannya pertama praktis ya, yang kedua itu mencakup semua disiplin ilmu tadi ya, semua prodi, semua fakultas itu bisa masuk ini kajian tafsir tematik. Nah, kemudian faedah berikutnya adalah mendorong lahirnya tadi, lahir gagasan baru ya, disiplin ilmu yang itu bisa berbasis Al-Quran dan hadis tadi ya. Demikian juga mempermudah bagi para akademisi untuk mengetahui secara sempurna ya berbagai macam topik ya dalam Al-Quran ya. Jadi pembahasannya lebih fokus dan juga lebih komprehensif. Baik, nah tafsir tematik itu seperti apa ya? Dan juga nanti kita bisa tahu bedanya mata kuliah ini dengan mata kuliah yang lain. Kan semuanya mata kuliahnya pendidikan ya kan? Ada filsafat pendidikan, ada kebijakan pendidikan ya, ada di ilmu pendidikan. Nanti bedanya apa dengan mata kuliah ini? Bedanya satu ya. Kalau mata kuliah yang lain, yang misalkan kita belajar di kebijakan pendidikan atau di ilmu pendidikan atau di filsafat pendidikannya, itu ya belajarnya langsung mengambil teori-teori dari buku-buku yang sudah ada gitu ya. Jadi teori ini ada di buku ini sudah ada, sudah jadi gitu teorinya ya, tinggal dinukil, tinggal didiskusikan, dievaluasi ya. Tetapi kalau tafsir tematik, nah kita belajar dari ayat gitu, belajar dari ayat ya, ayat Al-Quran ya, firman Allah ini, kemudian kita buka tafsirnya ya, apa kata para mufassirin di situ. Nah kemudian kita coba dari gagasan tafsiran-tafsiran itu untuk dilakukan studi relevansi dengan kajian-kajian pendidikan yang ada saat ini ya. Jadi kita perspektifnya tadi menjadikan Quran atau pandangan Islam, Islamic worldview tadi itu untuk melihat semuanya tadi problematika
pendidikan tadi ya. Oleh karena itu yang disebut tafsir tematik di sini adalah jam'ul ayat ya, Al-Qur'aniyah. Kita mengumpulkan ayat-ayat Quran ya. Terkait apa? Dzatul hadfi al-wahid, yang memiliki satu tujuan yang sama ya. Allati ishtarakat fi maudhi'in ma, yang itu berkongsi pada satu tema. Jadi satu tema, kita misalkan mau membahas tentang konsep al-insan dalam Al-Qur'an. Nah, tinggal dikumpulkan ayat-ayat tentang manusia, tentang al-insan ini. Loh, gimana cara mengumpulkannya Ustaz? Gampang ya. Sekarang kan ada indeks Al-Qur'an ya kan, pakai buku-buku indeks atau pakai kamus-kamus Al-Qur'an. Atau kalau tidak mau manual ya pakai online. Sekarang banyak juga di online ya. Pakai Google saja sekarang, tinggal diketik misalkan al-insan fil Quran ya, manusia dalam Al-Qur'an. Diketik, klik satu menit itu akan muncul ayat-ayat tentang apa? Manusia misalkan ya. Pakai Google. Bahkan di Google itu ada satu situs ya, namanya almaani.com ya, almaani.com. Nah, kita kepingin mengetahui ya kalimat misalkan ayat-ayat tentang ulul albab itu disebut berapa kali di dalam Al-Qur'an. Kita ketik aja di situ ulul albab ya, ketik di halaman pencarian itu akan ditunjukkan ayat-ayat terkait dengan ulul albab. Enggak 1 menit ya, 1 detik celing gitu, itu langsung semua ayat ya, keluar gitu. Jadi tidak perlu ya, syukur kalau hafal Al-Qur'an, hafal Al-Qur'annya mungkin, jadi tahu letaknya di sini, pojok ini tahu ya. Tapi kalau nggak hafal bisa menggunakan tadi sarana ya, sarana yang disiapkan di internet, di Google tadi itu ya. Itu yang pertama ya, cara mengumpulkan ayatnya. Nah, kemudian yang kedua wa tartibuha hasban nuzul ya. Kemudian diurutkan sesuai dengan turunnya ayat. Ya, saya contohkan tadi misalkan ayat-ayat tentang masalah pelarangan riba ataupun khamr. Ini ayat pertama turun yang mana, yang kedua, ketiga, dan keempat urutannya. Apakah ini ayat Makkiyah, Madaniyah, diurutkan. Tujuannya ngurutkan itu tadi apa? Supaya kita mengetahui ya kronologi ayat ini ya. Jadi makanya saya sampaikan tadi, misalkan ayat tentang khamr ini kok sampai 13 tahun ya. Jadi sampai 13 tahun ya. Ya. Jadi pentahapannya seperti itu Al-Qur'an ya. Wa Qur'anan faraqnahu ya. Jadi Quran itu memang faraqnahu ya, itu pisah-pisah turunnya. Tidak langsung jumlatan wahidah, tidak langsung sekali brek itu tidak, tapi memang faraqnahu itu artinya kami pisah-pisah gitu. Bertahap gitu ya. Nah, dengan bertahap tadi itu kalau kita tadi membahas beberapa ayat ya, kalau sebisa mungkin kita cek ayatnya ini. Oh, ini ayat Makkiyah, oh ini ayat Madaniyah. Taunya dari mana Ustaz ya? Ya tanya di situ. Kalau kita nggak buka langsung misalkan tafsirnya, nanti kita akan ketahuan, akan tahu ya. Ini ayat Makkiyah Madaniyah itu kalau kita buka tafsir itu tahu ya. Atau kalau bisa tahu psikologi ayatnya tentang oh ini kalau ayat pendek-pendek ini Makkiyah, kalau panjang-panjang diawali ya ayyuhalladzina amanu, oh itu Madaniyah, oh yang ya ayyuhan nasu itu udah pastinya Makkiyah. Itu juga bisa dengan cara seperti itu ya. Ya. Atau paling tidak ya kalau kita buka tafsirnya itu tahu itu ini Makkiyah Madaniyah dan begitu seterusnya. Ma'am kana dzalika ma'al wuqufi ala asbabi nuzuliha. Nah, kemudian lanjut kalau bisa ditelusuri asbabun nuzulnya ya. Ini sebab turunnya ayat ini seperti apa. Contoh misalkan ya, ketika ada seorang sahabat dibully ya. Dibully gara-gara ini masalah dia masuk Islam ya. Kemudian ibunya gara-gara dia masuk Islam itu tidak mau makan 3 hari 3 malam ya. Jadi ada seorang sahabat masuk Islam, ibunya nggak rela ya. Ibunya masih tetap mengikuti agama jahiliyah ya. Nah, karena ibunya nggak rela, kemudian ibunya ini tidak mau makan, biarkan mati 3 hari 3 malam nggak mau makan. Nah, kemudian di masyarakat muncul isu qatilu ummi ya. Ini orang ya, ini sahabat kok malah bunuh ibunya gara-gara dia masuk apa?
Islam, kan dia sedih itu. Yang namanya anak ya, anak yang biasa bakti sama orang tua, kemudian gara-gara dia masuk Islam, kemudian ibunya marah-marah sampai tidak mau makan 3 hari. Kemudian masyarakat membuli, qatilu ummi. Ini sahabat kok malah bunuh siapa? Ibunya. Nah, kemudian turunlah di dalam Al-Quran itu ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ya ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dalam surat Luqman itu kan, jika keduanya, artinya ketika orang tua itu memaksa ya kan untuk murtad ya, atau memaksa untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, fala tuti'huma, jangan ditaati. Nah ini, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi ya tetap ibu bapak tadi itu dihormati. Jadi artinya dengan ayat ini sahabat tadi itu nggak jadi murtad gitu, tetap dalam Islam walaupun ibunya memaksa dia murtad, walaupun ibunya tidak mau makan berapa 3 hari tadi. Jadi dia agak lega gitu dengan turunnya ayat. Oh berarti begitu ya cara muamalah kan. Sekarang kalau begitu, oh intoleran itu berarti itu, nah kan gitu. Makanya ini salah satu model pendidikan moderasi beragama kali kan gitu. Bagaimana moderasi beragama itu tidak harus mencampur adukkan agama dan juga tidak harus murtad dari agama keislamannya tadi. Nah itu contoh ya, contoh bagaimana asbabun nuzul itu membantu kita memahami ya suatu ayat, karena asbabun nuzul itu kan latar belakang ayat ya, sejarah ayatnya itu begitu. Sama kayak hadis ya. Kalau kita memahami sejarah asbabun nuzul atau asbabul wurud itu jadi kuat pemahaman. Contoh begini. Kita sejak TPA, sejak kecil itu dengar hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi bocah-bocah yang usia 4 tahun, 5 tahun kan hafal itu, sebaik-baiknya kalian yang belajar dan mengajar apa? Al-Qur'an. Kan biasa aja ya gitu ya. Tapi kalau kita ngerti dari asbab latar belakang hadis ini, itu luar biasa. Contoh ya, ketika sahabat Utsman, ini kan hadisnya sahabat Utsman ya. Nah hadis ini disampaikan Utsman ke muridnya namanya Abi Abdurrahman As-Sulami. Ketika Utsman itu menulis ulang mushaf Utsmani yang disebar di Hijaz, di Mekah, Madinah, kemudian di Syam. Nah kemudian duanya di Basrah dan di Kufah, 5 mushaf ini. Nah satu murid atau satu duta Quran muridnya Utsman yang bernama Abi Abdurrahman As-Sulami itu dikirim ke Kufah. Nah, dikirim ke Kufah itu membawa mushaf. Utsman itu ketika mengirim mushaf itu dikirim juga mukriknya ya, ulama yang mengajarkan mushaf itu, qiraah sab'ah itu. Dikirimlah ke Kufah. Nah, di Kufah itu muridnya Utsman Abi Abdurrahman As-Sulami ya, di Kufah mengajarkan Quran itu selama seumur hidup. Dari zaman Khalifah Utsman sampai zaman Utsman sudah meninggal, diganti Ali, ya, diganti Muawiyah, kemudian sampai masa Hajjaj bin Yusuf, sampai masa zaman diktatornya Hajjaj bin Yusuf. Itu murid-muridnya khawatir, jangan-jangan nanti diculik ini kan gitu kan, muridnya khawatir. Tapi Abi Abdurrahman As-Sulami itu tetap aja di Masjid Kufah itu. Dan muridnya bertanya, Tuan Guru kenapa Anda betah masih di sini katanya? Udah 40 tahun katanya. Nah, apa yang memotivasi Anda? Kata Abi Abdurrahman As-Sulami, "Dzalikal ladzi aq'adani fi maq'adi hadza." Hadis ini yang memotivasi saya duduk di sini, ngajar Quran. Saya kepengen jadi khairukum, sebaik-baiknya umat Nabi, sebaik-baiknya kalian. Jadi itu sejarahnya begitu hadis ini ya. Sebaik-baiknya kalian tuh dengan motivasi satu hadis Abi Abdurrahman As-Sulami itu bisa betah duduk seumur hidup ya. Sebab berkah duduknya beliau itu ya, seumur hidup berkah mengajar Quran tadi itu, lahirlah murid-muridnya yang hebat-hebat itu. Kita bisa baca Quran sekarang ini dengan riwayatnya Imam Hafiz dari Imam Asim. Imam Asim itu muridnya Abi Abdurrahman As-Sulami. Ya, kalau dulu Abi Abdurrahman As-Sulami nggak betah duduk dengan motivasi latar belakang hadis tadi, itu tentu hari ini kita nggak bisa baca Quran itu, nggak tahu itu. Ya, sebab Quran itu sampai mata rantai sambung sampai hari ini, ya itulah tadi bagaimana mereka tahu latar belakang hadis itu, betapa kuatnya sahabat dulu ya, dan tabiin generasi setelahnya.
Ini yang dimaksud dengan tadi ya, mengetahui latar belakang ayat ya. Nah kemudian summa tanawuluha bisyarh. Nah kemudian kita buka tafsir. Nah itu ya. Jadi buka tafsir. Tafsirnya apa sih yang dimaksud ulul albab itu apa? Tafsir Ibnu Katsir. Oh ulul albab artinya apa? Kita buka tafsir Al-Maraghi misalkan, atau tafsir Jalalain yang paling gampang ya, yang paling kecil ya, yang paling mudah. Oh kita buka tafsir, kalau nggak bisa bahasa Arab tafsirnya Buya Hamka misalnya. Jadi banyak cara ya, jadi banyak cara kita untuk membuka tafsir. Ustadz nggak punya tafsir di rumah, ya cari di Google yang gratis sambil ngopi tadi itu ya. Jadi nggak ada alasan sekarang. Sekarang mah serba mudah Pak ya. Kalau dulu Imam Syafi'i mau belajar itu harus minjem dulu kepada gubernur Mekah. Ya, karena belum ada laptop, nggak ada komputer, ya, nggak ada tukang fotokopi, ya. Nah sekarang itu semuanya serba mudah, ya. Kita semua cari apa saja di Google itu ada, tafsir apa aja ada sekarang itu ya. Apalagi kalau kita paham bahasa Arab, semuanya sudah ada, ya. Cari di tafsir, ya. Baik, apa makna misalkan ya kita tadi bahas tentang ulul albab. Ulul albab itu maknanya apa? Oh ternyata ulul albab itu kita buka tafsir maknanya adalah al-ilmu ar-rasikh ya, orang yang ilmunya mendalam. Ternyata kita buka tafsir lagi, tafsirnya Imam As-Suyuti misalkan mengatakan isobatul haq, bahwa yang disebut ulul albab itu adalah orang yang senantiasa pro terhadap kebenaran gitu. Ya, tadi jadi DPR, jadi DPD, jadi notaris atau jadi siapa saja selalu orientasinya kebenaran gitu. Pokoknya di tengah-tengah yang nggak benar tadi tidak tetap istiqomah benar, itu ulul albab, itu isobatul haq namanya. Ya, isobatul haq. Ada lagi kita buka tafsir lagi. Oh, ternyata ulama mengatakan ulul albab itu artinya maknanya adalah ya orang yang memang ya selain tadi ilmunya mendalam, kemudian dia berpihak kepada yang hak misalkan ya. Kita buka lagi, ternyata orang yang disebut dengan al-khalis minal aql ya. Orang yang murni, jadi akalnya murni, sehat gitu. Akalnya sehat, diberikan akal oleh Allah, tapi akalnya sehat ya, tidak berpenyakit tadi. Itu ulul albab. Dan begitu seterusnya. Itu contoh-contoh ya, itu contoh-contoh kalau kita buka tafsir. Nah, selanjutnya caranya ya. Setelah kita tadi membuka tafsir, apa pendapat para ulama di situ, kita lakukan studi analisa, menganalisa dari pendapat-pendapat tadi ya, pendapat-pendapat tadi. Nah kemudian kita mengambil kesimpulannya. Nah kita melakukan studi relevansinya dari pendapat tadi, dari pendapat di atas ya, dari penafsiran ulama di atas dapat dikatakan bahwa, nah gitu caranya ya, kita melakukan studi analisa gitu. Nah kemudian ketika sudah dapat tadi, nah kita gunakan untuk membaca realitas sekarang nih, fenomena pendidikan yang ada. Kita lakukan studi relevansi di situ ya. Itu namanya tafsir tematik seperti itu. Kemudian lanjutannya ya, singkat saja. Jadi intinya begitu ya. Jadi di kajian tafsir tematik tadi yang pertama itu mengumpulkan ayat ya, kemudian diurutkan, kemudian kita buka kitab tafsir, kemudian kita lakukan studi analisa dan kemudian kembangkan untuk dan relevansikan dengan keadaan-keadaan atau pembahasan tema-tema pendidikan kontemporer saat ini ya. Jelas ya? Jadi intinya begitu ya. Kita tetapkan judul masalahnya apa yang kita bahas ya. Nanti judulnya akan kita sampaikan. Yang kedua nanti tinggal dicari ayat-ayatnya ya, ayat-ayat Quran atau hadis-hadisnya tadi yang terkait dengan judul kita. Nah, kemudian baru kita susun urutan ayatnya tadi, dipelajari ya. Kemudian tafsirnya seperti apa, dianalisa, kemudian dikembangkan dan begitu seterusnya ya. Intinya seperti itu. Jelas ya? Baik. Nah, kemudian contoh sederhana ya, contoh kajian tafsir tematik ini kita ingin mengkaji tentang contoh ya, ini contoh saja. Misalkan kita ingin mengkaji tentang masalah tarbiyah ya, atau pendidikan ya dalam Al-Qur'an itu ya. Itu ternyata kalau kita lakukan studi tematik, kita telusuri ayat-ayatnya ya,
tentang masalah pendidikan itu banyak sekali ya ayat yang bicara tentang pendidikan dengan istilah-istilah yang berbeda, tetapi masing-masing dari istilah itu punya makna tersendiri gitu. Ya. Contohnya apa ini? Misalkan dalam Al-Qur'an itu disebut ya istilah-istilah pendidikan itu dengan istilah tazkiyah ya, tazkiyatun nafs ya. Ya, tazkiyah. Tazkiyah itu artinya mensucikan jiwa ya, mensucikan diri ya dari berbagai macam penyakit ya, hati. Nah, problem dari pendidikan itu kan sebenarnya kan yang dididik itu apanya? Kan hatinya kan pertama ya. Jadi Nabi kan mengatakan kalau manusia itu ya, konsep manusia ya, konsep al-insan itu kan manusia itu memang secara fisik ya, itu kan ya dari sebungkah daging tadi ya. Nah, ketika sebungkah daging itu baik, maka baiklah semuanya. Yang menjadi intinya apa di situ? Ala wahya al-qalbu. Yang menjadi intinya adalah hatinya. Kalau baik, hatinya baik ya berarti perilakunya baik. Nah, berarti kan problem pendidikan karakter kita yang penting itu tadi tazkiyatun nafs di situ ya. Itu contoh ya. Nah, kemudian ada istilah taklim, ada istilah as-siyasah, ada istilah al-irsyad, ada istilah al-kafalah, ada istilah at-tansyiah. Al-irsyad itu artinya bimbingan ya. Al-kafalah itu artinya takaful, itu artinya menanggung ya. Ya, memberikan jaminan ya, moralitasnya dijamin ya. Tansyiah artinya tumbuh kembang ya. Al-wasiyah artinya wasiat. Al-akhlak artinya akhlak. Al-islah artinya perbaikan. At-tahdzib, at-tahdzib itu artinya memurnikan ya. At-tadhhir artinya membersihkan. At-tazkiyah artinya mensucikan. At-ta'lim artinya pengajaran ya. Jadi istilah-istilah ini ya, ini istilah yang saya temukan ya. Jadi mungkin masih banyak lagi. Ini contoh studi saja ya. Ya, jadi istilah-istilah ini ternyata itu adalah istilah yang ada di dalam Al-Quran. Dan kemudian istilah ini ternyata dikembangkan oleh para ulama kita. Dalam literatur pendidikan ulama kita itu telah mengembangkan istilah-istilah dalam Al-Quran ini. Contoh ya, misalkan istilah tansyiah ya. Tansyiah itu artinya berkembang ya. Tansyiah itu artinya riayah ya, riayatul insan mundu sigar ya. Jadi bagaimana anak-anak itu riayah itu diasuh ya, anak kecil disuapin, kemudian berkembang, asalnya nggak bisa jalan jadi jalan, jatuh digendong, kemudian dikasih asupan gizi supaya berkembang ya, fisiknya berkembang, mentalnya. Itu namanya tansyiah ya. Namanya apa? Tansyiah. Dan ternyata istilah Quran ini dipakai oleh Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun itu beliau menggunakan istilah pendidikan bukan tarbiyah, bukan taklim, tapi tansyiah ya. Kenapa? Ya karena peradaban itu sama ya, seperti asal muasal manusia, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang kecil menjadi besar, dari yang bayi jadi tua, dan begitu. Tansyiah itu peradaban seperti itu ya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan fenomena tansyiah itu disebutkan misalkan di dalam surat Al-Mu'minun ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar. Ini tansyiah. Ini Ibnu Khaldun. Ini luar biasa ulama ketika dulu mengkaji ayat itu. Mereka bukan berarti nggak setuju dengan istilah lain, tapi ada kekhususan gitu ya yang bisa diambil. Ya. Jadi summa ansha'nahu khalqan. Itu dari kata ansya'a. Ya, ansya'a yunsyi'u insya'an. Tansyi'atan itu masdar ya, tansyi'ah. Jadi tumbuh kembang. Pendidikan itu seperti itu, sebagaimana fitrah manusia yang asalnya dulu dari saripati tanah, kemudian jadi nutfah jadi alaqah, mudghah, kemudian mudghah itu berproses, dikasih tulang, berbungkus daging, kemudian hidup, dan itu namanya tansyiah ya, namanya tansyiah, berkembang dia ya. Di dalam surat Al-Hajj juga sama begitu ya, konsep tansyiah itu sebenarnya itulah
fitrah manusia. Ini digunakan Ibnu Khaldun ya. Ya. Jadi Ibnu Khaldun ya yang menjadi gagasan ya